kenalkan istilah Internet of Things atau IoT. Yang kedua, Artificial Intelligence, AI. Yang ketiga, Smart Factory, SF. Yang keempat, Genetical Engineering atau GE. Yang kelima, Driverless Vehicle, DV. Yang keenam, Big Data atau BD. Mari kita lihat satu persatu. Nah, Internet of Things. Internet of Things atau IoT merupakan program internet yang didukung oleh data lengkap sehingga dapat menyelesaikan berbagai urusan. Contoh, nah, Bapak Ibu, dulu kalau saya pergi memberi tiket pesawat, saya harus pergi ke agen tiket. Ya, kebetulan saja rumah saya dekat dengan agen tiket. Tapi banyak orang-orang pedesaan yang jauh dari agen tiket. Harus pergi ke kota. Apalagi di tempatnya Pak Udi Kholis, itu nggak ada yang jual tiket di sana. Jadi tiket pesawat loh Pak Udi. Pak, leres. Nggak ada kan Pak Udi? Nah, boten dereng enten. Nah, paling-paling tiket gerobak ke sana ya Pak ya. Nggih. Dokar, Pak. Nah, sekarang beli tiket itu bisa di rumah dengan HP, Pak. Dengan tiket pesawat, dengan HP, beli tiket kereta api dengan HP di rumah. Bisa memilih tempat duduk. Jadi orang tidak harus pergi ke agen. Nah, agen tiket itu lama makin sedikit. Karena penumpangnya itu kalau dulu harus datang ke agen membeli tiket, sekarang membeli tiketnya bisa di rumah dengan HP. Bayarnya dengan HP. Bisa dilakukan. Nah, itu contoh Internet of Things. Lalu membeli makanan, GoFood. Saya ini termasuk orang yang tidak pandai memasak. Ya. Jadi kalau pas di rumah sendiri itu, paling-paling kalau saya masak itu super mie dengan telur gitu ya, yang sederhana-sederhana. Goreng yang goreng telur. Tapi saya nggak bisa menanak nasi. Ya sama saja. Nah maka saya bisa membuka HP, membeli makanan dengan GoFood. Tinggal apa yang diinginkan, semua sudah ada di dalam HP kita. Harganya berapa, semua sudah ada di dalam HP kita. Kalau cocok, kita pencet makanan datang sendiri. Itu pakai GoFood. Bahkan sekarang ada GoClean. GoClean itu kalau rumah kita kotor, ya Pak, saya itu pernah tinggal di Belanda itu nggak ada, di Belanda itu pembantu nggak ada. Kalau di Sragen masih banyak, keluarga yang memiliki pembantu itu masih banyak. Di Kebumen masih ada, tapi di sana nggak ada. Di sana itu pembantu itu sistemnya kontra 1 minggu 1 jam apa 2 jam. 1 minggu sekali apa 2 kali. Jadi kalau saya punya pembantu kontrak, itu saya sudah percayakan pada pembantu saya, rumah saya kosong nggak masalah, karena di sana orangnya itu jujur Pak. Orang Belanda itu jujur Pak. Ya. Saya juga pernah tinggal di bukan kedutaan. Itu ada anak-anak asrama itu juga jujur-jujur, ya tidak ada kehilangan, itu nggak ada.
orangnya jujur-jujur. Padahal yang agama Islam di sana sangat sedikit. Nah, di kita ini kan orang Islamnya banyak. Neng kejujuran kok belum bisa seperti orang di Belanda misalnya. Nah, googling ya, kalau di Belanda tadi membayar pembersih rumah itu bisa seminggu sekali, 2 jam atau 1 jam. Jadi pembersihnya itu datang, kalau 2 jam cukup, dia pindah ke tempat lain. Di tempat lain 1 jam, pindah ke tempat lain lagi. Begitulah cara orang Belanda memiliki pembersih rumah. Di kita belum ada seperti itu, ya. Itu kalau di kita sekarang adanya googling. Rumah saya agak besar misalnya ya. Saya mau membersihkan kok repot, daripada saya membersihkan bisa saya gunakan untuk menyusun buku. Lebih baik saya ngundang googling pakai HP, yang membersihkan datang dengan peralatannya. Artificial intelligence adalah alat yang memiliki kecerdasan sebagaimana dengan kecerdasan manusia pembuatnya. Sebagaimana kecerdasan manusia pembuatnya. Nah, di Jepang itu ada mesin perakit mobil. Sudah disetting sedemikian rupa, tinggal mencet saja nanti dia akan bekerja. Seperti robot. Ya. Itu sudah terjadi. Robot pengepak atau packing itu sudah lazim. Itu di media sosial Anda bisa banyak dicari. Tapi mesin perakit mobil itu saya dulu sudah punya, sudah saya download, tapi kehapus tidak terasa, hilang. Tapi ada, sudah ada. Nah itu contoh artificial intelligence. Yang ketiga saya kenalkan namanya smart factory. Tolong Anda mulai berpikir, nanti saya beri kesempatan ya ini ya. Merupakan suatu pabrik atau industri yang memproduksi barang industri tanpa pekerja manusia. Tanpanya tanda petik. Tentu tetap ada, meskipun itu sekedar operator. Ya. Tadi pabrik mobil di Jepang, tanpa manusia. Manusia itu hanya operator saja. Nah, sudah terjadi. Nah, Bapak Ibu hati-hati loh ya. Di Indonesia itu masih ada pabrik yang memperkerjakan ribuan bahkan puluhan ribu manusia. Yaitu pabrik rokok. Nah, sebetulnya pabrik rokok itu kalau kita menggunakan smart factory, sudahlah nggak usah pakai tenaga manusia. Karena saya pernah melihat di Filipina, membuat rokok itu tanpa pekerjaan dikerjakan oleh manusia. Ini sudah bisa terjadi. Nah, dan itu relatif sederhana. Cuma masalahnya itu si punya pabrik rokok itu takut dengan pemerintah kalau sampai tidak mempekerjakan manusia dalam jumlah banyak, pasti ditutup izinnya. Satu, karena merokok itu bisa membahayakan kesehatan. Dan anehnya ya, anehnya orang Indonesia, termasuk kiai-kiai salaf, itu rokok itu promosinya hati-hati. Rokok bisa menimbulkan impotensi, benar kan? Itu dipromosinya kan begitu. Minum rokok bisa menimbulkan impotensi, bisa menimbulkan keracunan. Tapi ternyata masih banyak kiai yang merokok dengan enaknya. Katanya kalau tidak merokok itu tidak afdol. Almarhum bapak saya juga
perokok, tetapi bukan rokok yang di packing lalu dibeli itu, tetapi dia ngelinting, ya melinting sendiri, pakai tembakau sendiri, pakai kelembak sendiri, kadang-kadang dicampuri menyan. Wah itu kalau di rokok katanya enaknya bukan main. Lebih baik merokok daripada makan nasi, kata bapak saya almarhum dulu. Nah, industri sosis di Amerika Serikat. Bapak Ibu, ini juga ada videonya. Anda bisa cari di medsos Anda, ya. Jadi kalau membuat sosis di Amerika itu pakai sumur besar. Dan tidak dalamnya mesinnya kayak apa nggak ngerti, tapi sapi hidup, Bapak Ibu, sapi hidup itu langsung dijegurkan ke sumur itu. Cara menjegurkannya itu kok tidak dituntun, didorong, tidak. Pakai alat seperti alat yang untuk mengangkat barang-barang itu. Sapinya diangkat, cemplungkan ke dalam sumur, masih hidup. Nanti dari sumur itulah keluar sosis. Jadi bayangan saya sempat terjadi di sumur itu percampuran antara daging dengan kotoran. Maka sosis itu warnanya mesti kecoklat-coklatan. Sosis itu di Jepang dilarang, ya dilarang di Jepang. Kalau di Belanda boleh. Ketika saya belajar di Belanda itu, saya di perusahaan, di pabrik lah, di bengkel tepatnya, itu kalau istirahat jam 12 itu makan sosis. Seneng saya. Sama ada kuahnya dan macam-macam. Di Jepang dilarang. Karena apa? Sosis itu dianggap tidak hijin, tidak sehat. Wong sapi hidup dicemplung ke sumur, daging dan kotorannya campur, keluar sosis kok pada dimakan. Nah, di Indonesia bagaimana? Indonesia itu mayoritas Muslim. Ternyata sosis tidak dilarang. Nah, dulu saya punya teman Majelis Dikti Muhammadiyah, namanya Profesor Dr. Umar Anggoro Zeni. Dia itu dari farmakologi UGM, pernah menjadi ketua LIPI. Saya tanya, ngapain Mas, kok ini tidak ada? Ya memang belum ada. Sebab itu kalau diteliti, itu bukan tidak mungkin, itu haram karena percampuran antara daging dengan dengan kotorannya. Nah, tapi sekarang saya lihat mungkin di MUI ada ya ahli-ahli begituan.